kode. Kasih kode. Langsung. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kami presbiter bertugas di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari Minggu Advent ketiga. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur atas rahmat, anugerah, dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Charles Janeman Manuputi. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu Advent ketiga. Dengan penuh sukacita, kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan seluruh ciptaannya. Dalam rangka mensyukuri karya Allah, marilah datang dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus menuntun kita melewati segala pergumulan kehidupan. Dengan menyalakan lilin Advent ketiga, kita semakin diteguhkan dan dimurnikan oleh kasih dan karya Allah yang membuat kita semakin bersukacita menantikan kedatangannya. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Soraklah, hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia.
umatnya. Mari sujud menyembah Kristus Raja mulia. Puji Dia selamanya. Siapakah sang Raja mulia yang memasuki pintu gerbang? Dia jaya Tuhan semesta. Dialah perkasa di perang. Tiup suling kaulah gendang. Sambut Raja damai bermenang. Soraklah hai umatnya. Mari sujud menyembah Kristus Raja mulia. Puji Dia selamanya. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah Minggu Adventus yang ketiga hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur 107 ayat pertama sampai ketiga menjadi nats pembimbing. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak kepadamu. Perkataan dan perbuatan kami tidak jarang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga sering kali lemah terhadap godaan-godaan yang membuat kami jauh darimu, ya Tuhan.
Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, sehingga tidak jarang kami lupa untuk bersyukur kepadamu. Kami semakin jauh darimu, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Hati ini lemah, kuatkanlah kami. Tegurlah kami dalam setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ajarlah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Kristus Yesus kami memohon. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat 5 hingga ayat yang ke-6 menyatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru di minggu ini, seperti tertulis dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 15 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita bersama. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, paduan suara pelita kasih akan memuji Allah melalui kidung pujiannya. Disilakan.
Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati paduan suara pelita kasih. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, di hari Minggu Advent yang ketiga, kembali kami umat-Mu datang dalam ungkapan syukur di tengah-tengah persekutuan ibadah hari Minggu ini. Kami boleh mengangkat doa-doa kami kepadamu. Kami boleh memuji-Mu lewat kidung-kidung pujian kami. Dan kini saatnya firman-Mu juga boleh melawat kami untuk menuntun dan membimbing kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapa, urapi pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Yeremia 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, kita sudah ada di Minggu Advent yang ketiga, dan di dalam Minggu Advent ini seluruh jemaat-jemaat GPIB merenungkan apa yang menjadi nubuatan Nabi Yeremia yang kita baca di dalam Yeremia pasal 31 tadi. Nubuatan ini mengarah pada sebuah konsep pemulihan bangsa Israel dari perbudakan di Babilonia. Dan pemulihan Allah kepada Israel ini ada dalam konsep keluarga. Karena itu di dalam bacaan kita di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Konsep keluarga yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia sebagai penulis kitab ini adalah bahwa Allah, Yahweh itu akan menjadi bapa bagi umat Israel yang adalah anak-anaknya. Kapan bapa itu akan menjadi bagian yang mengasuh, yang memelihara anak-anaknya dalam konsep pemulihan Israel ini? Kapan waktunya dan di mana saatnya? Saudara-saudara, kapanpun dan dimanapun yang pasti Allah Yahweh itu akan hadir dengan satu tindakan yang pasti menyelamatkan sisa-sisa Israel dari perbudakan Babel. Ketika mereka ada di Babel, bangsa ini hidup di dalam tekanan, dalam intimidasi, dalam ketidaknyamanan dan ketidakdamaian. Mereka ada sebagai orang-orang yang diperas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Generasi lepas generasi ada di Babel. Dan ketika saatnya tiba, maka Allah bertindak untuk menyelamatkan umat pilihannya ini. Dan yang diselamatkan Allah adalah sisa-sisa Israel yang masih hidup. Itu artinya bahwa Allah tidak mau membiarkan umatnya seluruhnya hancur di tangan Babel. Allah bertindak dengan caranya untuk menyelamatkan umatnya itu dan membawa mereka pada satu kepastian hidup. Kalau kita kaitkan juga dengan iman kita hari ini, gereja adalah umat yang dikumpulkan Tuhan. Orang-orang percaya yang ada di dalam perkenanan Allah. Dan mereka adalah umat yang terselamatkan. Saat ini gereja sedang menantikan janji pemulihan dan penggenapan Allah untuk hadir dan datang yang kedua kali sebagai hakim dan sebagai Allah, sebagai Bapa yang akan merawat, memelihara umatnya dalam kekekalan. Itulah makna Natal sebenarnya. Kita tidak merayakan Yesus yang lahir di Bethlehem, tapi kita menantikan janji penggenapan Allah yang telah menyelamatkan kita lewat karya Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, sehingga kita semua
ada di dalam keselamatan yang kekal dari Tuhan. Saudara-saudara, menarik untuk kita telaah satu demi satu ayat-ayat di dalam bacaan ini. Kalau di ayat 1 tadi penulis berbicara tentang konsep keluarga, maka di ayat yang kedua penulis menuliskan tentang kemurahan hati Allah yang dialami dan diterima oleh Israel ketika mereka diselamatkan dari pedang. Perhatikan di dalam ayat yang kedua, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ini gambaran mereka ada di Babilonia. Sisa-sisa Israel, sisa-sisa umat Allah itu ditebus dan diangkat dari tempat perbudakan mereka. Kemudian Allah memberikan kenyamanan hidup dan kebebasan bagi umatnya. Mereka terluput dari pedang penjajah, dari kematian yang mengancam mereka di perbudakan. Allah menarik umatnya dengan caranya. Kalau kita mempelajari dan mengingat bagaimana Allah menyelamatkan umatnya Israel dari Babel, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena pada waktu itu Babel dikenal sebagai bangsa besar. Dia punya kerajaan, punya persenjataan perang yang luar biasa. Bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi lewat Raja Kores, Allah menggunakan bangsa kecil ini untuk menghancurkan bangsa besar. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Ketika kita mengaku dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan, Ia adalah gembala dan kita dombanya, maka gembala yang baik itu selalu berjalan di depan. Dia tidak berjalan di belakang. Kenapa dia harus ada di depan? Supaya ia yang menghalau binatang-binatang buas yang akan menerkam dombanya. Ia yang akan memasang badannya untuk melindungi dan menyelamatkan piaraannya. Itu konsep gembala yang benar. Beda dengan konsep gembala di Indonesia ya. Di Indonesia kan gembalanya itu di belakang. Hewan piaraannya itu yang diletakkan di depan. Baru dia tinggal mengarahkan dari belakang itu. Ketika melayani di Tanah Jawa, di Ambarawa sana, itu jemaat yang saya layani itu kebanyakan adalah petani dan peternak. Jadi pagi jam 5 subuh mereka sudah ke sawah untuk menggarap sawahnya. Nanti siang mereka pulang untuk membawa piaraannya. Bebek-bebek, entok dan sebagainya itu digiring masuk di sawah untuk cari makan di situ. Nah, saya perhatikan mereka tidak jalan di depan dan bebek-bebeknya ngikutin, tidak. Tapi dengan bambu panjang atau rotan yang panjang mereka arahkan dari belakang. Kalau ada anjing, ada binatang-binatang yang akan menerkam bebek atau entok itu, gembala tidak bisa melindungi karena dia di belakang. Karena itu Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Karena Yesus selalu berdiri dan mengarahkan kita di depan hidup kita. Nah, karena Yesus gembala yang baik, percayalah, segala persoalan dan pergumulan ibu bapak dan saya itu lebih dulu diselesaikan oleh sang gembala.
Bukan nanti kita sudah ngos-ngosan dan sudah tidak mampu baru gembala bilang ini bagian saya. Tidak begitu. Tapi sang gembala pasti akan ada di depan menyelesaikan yang berat. Lalu apakah kita bebas dari masalah? Tidak. Masalah-masalah yang kecil yang sanggup kita selesaikan, Allah biarkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Karena yang berat dan yang melampaui kekuatan kita Allah sudah selesaikan di depan. Dan kita tinggal menyelesaikan urusan-urusan kita yang pasti kita sanggup menyelesaikannya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita umat Tuhan yang diselamatkan untuk mengatakan bahwa masalah ini terlalu berat. Bagaimana kami mau bersuka cita, bagaimana kami mau beria-ria dalam iman kalau hidup saja sudah seperti ini. Kami setengah mati menjalaninya. Saudara-saudara, yang kita alami itu hal biasa. Buka kembali nanti 1 Korintus 10 ayat 13 ya di rumah. Dan baca itu, ayat itu sangat menguatkan kita. Supaya kita tahu bahwa kalau berjalan dengan Tuhan, Ia memberi solusi bagi kita. Tuhan memberi jalan keluar. Kata ayat 13 itu. Pada saat kau dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Saudara-saudara, karena itu bersukacita dalam iman itu harus dikaitkan dengan masa raya Natal ini. Ada yang bilang begini, Pak, peristiwa Bethlehem itu peristiwa sederhana. Tidak ada sesuatu yang wah di sana. Bahkan pilihan Allah untuk lahir dalam diri Yesus di kandang domba itu adalah pilihan terburuk. Kalau Allah saja mau dalam kesederhanaan, kenapa Natal harus meriah? Saudara, yang meriah, yang menunjukkan sukacita itu adalah iman kita. Bukan soal di Bethlehem itu. Bethlehem itu adalah cara Allah untuk membuat kita bersukacita hari ini. Dan kita jangan sok tahu untuk ikut-ikut kesederhanaan di situ. Lalu bilang bahwa Natal ini ya seadanya, tidak ada yang mewah dan tidak ada yang ini. Tidak harus merayakan Natal dengan segala sesuatu yang mewah-mewah. Tetapi sukacita Natal itu harus tergambar. Karena itu di dalam rapat koordinasi dengan Korsek Wakorsek saya bilang ini gereja kok gersang amat mau Natal. Kayak tidak ada suasana Natalnya. Gereja kita ini kok kayak adem ayem aja itu. Yang saya maksudkan bukan harus bikin yang hebat-hebat. Tapi di mana keceriaan menyambut juru selamat itu tidak terlihat. Apakah GPIB Batra Kasih juga sedang suam kuku? Apakah sedang ada dalam sakit sehingga tidak merayakan Natal dan menunjukkan ekspresi keceriaan itu dalam masa raya Natal ini, dalam minggu-minggu penantian ini? Bapak Ibu, sukacita itu menjadi bagian karena di minggu Advent ini oleh Gereja Katolik itu disebut dengan satu istilah ya, namanya Minggu Gaudet. Ya, Gaudet. Minggu Advent 3. Kalau Minggu Advent pertama itu hope, pengharapan. Minggu Advent kedua peace, damai. Minggu Advent 3 ini joy, sukacita. Ya, ada lagunya Sister Act itu. Joyful, joyful, kesukaan yang ceria. Ya, dalam terjemahan lagu-lagu di nyanyian rohani itu. Joy.
Dan di minggu ini dasar yang dipakai oleh gereja-gereja Tuhan adalah surat Filipi. Tolong buka itu. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Itu dasarnya di minggu ini. Filipi 4 ayat 4 sampai 5 bilang apa? Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Dekat apa? Dekat dengan janjinya, dekat dengan perayaan mengingat kembali kelahirannya di Bethlehem bagi gereja. Jadi ketika Tuhan sudah dekat, ketika Tuhan sedang dan akan menggenapkan janjinya, maka respon umat adalah sukacita. Karena itu mari kita bersukacita dalam iman. Sukacita haruslah menjadi bagian yang menghiasi seperti anak darah. Seperti sisa-sisa Israel di Babilonia, ketika mereka ditarik keluar, mereka bersukacita, mereka memainkan rebana, mereka menari, menunjukkan bahwa Allah sudah membebaskan kami dari perbudakan ini. Kalau Allah sudah bebaskan ibu bapa dan saya dari dosa dan kematian, kenapa hidup kita masih muram? Kenapa hidup kita masih diselimuti dengan berbagai macam pertanyaan? Natal tidak akan menjadi sesuatu yang berarti bagi saudara dan saya kalau hanya dilewati begitu saja tanpa ada sukacita iman di dalam kita. Karena itulah maka kita mau menjalani minggu Advent 3 ini dengan selalu menunjukkan kesukaan. Dan dikatakan dalam bacaan kita, kabarkanlah, beritakanlah, siarkanlah kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Supaya mereka juga tahu bahwa umat Tuhan ada dalam pemeliharaan, ada di dalam penyelamatan, bahkan ada di dalam arah yang tepat untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Itu seruan dari Nabi Yeremia. Siarkanlah, kabarkanlah, beritakanlah itu kepada semua orang. Apa yang mau kita beritakan kalau kita murung? Apa yang kita mau sampaikan dan siarkan kalau hidup kita selalu ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran? Tidak ada. Gereja tidak akan bermarturia kalau kita tidak keluar dari keadaan itu. Dan mengatakan kepada dunia, kepada orang lain di luar sana, bahwa meskipun hidup ini sulit, meskipun hidup ini berat bagi kami, tapi sukacita iman kami karena kami diselamatkan. Dan bahwa karena Allah yang kami imani, Dia sudah menyelesaikan semua persoalan-persoalan kami yang berat. Maka yang sisa-sisa kecil ini, itu biarlah menjadi urusan kami. Kami bertaruh dengan iman kami untuk memenangkan setiap persoalan dan perkara dalam hidup kami. Itu yang harus disampaikan. Itu yang harus diberitakan, saudara. Dan ekspresi iman itulah yang akan memperlihatkan bagaimana gereja Tuhan tetap hidup dan tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Mari bersukaria, mari bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Amin. Di dalam
Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman percaya berdasarkan pengakuan iman rasuli. Maka dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Meteraikanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, agar kami juga dapat menikmati karya penyelamatan Allah dan mengisi hidup kami dalam sukacita dan kebahagiaan iman, karena Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kami, mengubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Kami berdoa untuk gereja-Mu Bapa, Engkau memberkati di dalam penata layanan gereja dimanapun gereja Tuhan ada di muka bumi ini. Biarlah melalui suara gereja Engkau tetap menjadi Bapa yang terus dimuliakan di dalam kehadiran gereja di dunia ini. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode. Tuhan memberkati unit-unit misioner di tingkat sinodal. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan memberkati 16 jemaat yang ada di musyawarah pelayanan Sulsel Bara. Dengan penata layanan masing-masing jemaat, Engkau memberkati. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Tuhan memberkati para presbiter, para diakan, penatua dan pendeta-pendeta yang melayani umat-Mu di sini. Berikan hikmat, melengkapi kami semua dengan kuasa-Mu, supaya pelayanan ini tidak menjadi pelayanan kami sebagai manusia, tapi pelayanan yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk unit-unit misioner. Tuhan juga memberkati di dalam penata layanan, di dalam menunjang dan menopang majelis jemaat, melaksanakan seluruh program-program kerja jemaat ini. Tuhan, dalam waktu ke depan kami akan melaksanakan pemilihan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Engkau juga berkati proses ini agar intergenerasional yang akan dibentuk di dalam kebersamaan sebagai jemaat juga dapat dilakukan di dalam kebersamaan. Kami berdoa untuk BPPJ, kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa untuk pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah Bapa, kami boleh terus ada dalam kebersamaan, saling bahu-membahu di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia-panitia dan tim kerja, panitia pembangunan guest house di sektor pelayanan 7. Tuhan juga memberkati agar proses pembangunan guest house boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan
bagi gereja ini. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan supaya proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk panitia perayaan Natal jemaat. Kiranya Engkau juga memberkati di dalam mempersiapkan perayaan Natal bagi jemaat Batra Kasih Makassar pada tanggal 28 Desember yang akan datang. Segala kebutuhan-kebutuhan dana yang mereka sedang upayakan, kiranya Tuhan juga buka jalan. Kami berdoa untuk tim kerja pelunasan mobil dinas gereja ini. Kiranya apa juga yang dikerjakan oleh tim ini dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik, dan pergumulan jemaat ini untuk melunasi pembayaran mobil gereja dapat terrealisasi dengan baik. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati juga para koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di sektor-sektor yang ada. Mereka juga dibekali Tuhan dengan hikmat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa Engkau memberkati warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12. Warga jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan, Engkaulah dokter dan tabib kami. Kami mohon dengan rendah hati Tuhan menjamah umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, supaya mereka juga dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakit mereka. Ajar umat-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kelemahan mereka. Bagi yang bersuka cita karena ketambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan juga menyempurnakan sukacita umat-Mu. Yang ada dalam pergumulan, kekhawatiran, ketidakpastian hidup, Bapa, jadilah sahabat, dampingilah umat-Mu untuk mereka berjalan dalam terang kasih Tuhan, dan mereka meyakini dengan iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Tuhan menyertai anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan, dalam perkembangan, dalam pergaulan, dimanapun mereka ada. Kami menyerahkan anak-anak cucu-cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, opa oma, dalam hari tua mereka Tuhan pelihara, beri sukacita damai sejahtera dalam kehidupan orang-orang tua kami, agar mereka juga boleh terus hidup dalam kebahagiaan di hari tua bersama seluruh anggota keluarga. Kami menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam persiapan-persiapan kami menyambut Natal di masa-masa Advent ini, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Tuhan memberkati, beri hikmat, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini dengan segala problem yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kemampuan bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Ancaman-ancaman radikalisme, kiranya Tuhan Engkau menghalau itu semua. Biarlah di masa raya Natal ke depan, gereja-gereja Tuhan ada di dalam keadaan yang nyaman, beribadah bersama dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami menyerahkan aparat keamanan dan TNI ke dalam tangan Tuhan. Mereka ada di garda ke depan untuk menjaga kenyamanan negara ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih untuk ibadah di jam ini. Kami berdoa untuk ibadah pada sore dan malam nanti. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh peribadahan kami. Majelis jemaat yang bertugas, pemandu lagu, pianis, paduan suara, pelita kasih, operator multimedia dan sound system, Satgas AKB, dan juga semua umat-Mu dan tamu jemaat yang boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami,
agar ketika kami kembali dengan sukacita iman. Kami mohon pengampunan atas semua salah dan dosa kami Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wajah yang berkurang
kasih-Nya tulus dan murni. Selalu ku ingin memuji nama-Mu, selalu ku ingin bersaksi untuk-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sampai pada akhir hidupku. Oh angin, sampaikan sayapmu ini. Oh burung, nyanyikan laguku ini. Pada siapa yang selalu mendapatkan kasih-Nya tulus dan murni. Pada siapa yang selalu mendapatkan kasih-Nya tulus dan murni. Marilah kita membawa persembahan sebagai tanda syukur atas kuasa-Nya yang menganugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup baru. Kita membawa persembahan dengan mengingat firman Tuhan dan dari kitab 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3 khusus yang pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2022 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya ucapkan terima kasih. Nyanyian Gita Bakti nomor 87 bait yang pertama. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu membuat kehidupan kami berkelimpahan. Terimalah persembahan syukur penuhan hingga saat ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 11 Desember 2022 pukul 9.00. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles Jenemen Manuputi, pelayan liturgi, Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu, Saudara Christian Latuperisa, Ibu Mia Sarumpait, persembahan pujian, paduan suara Pelita Kasih, organis Saudari Malva Lagombi, produksi siaran, tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 64 orang, perempuan 101. Ibadah perayaan Natal Pelkat PT, hari tanggal Sabtu 17 Desember 2022, waktu 17.00 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Nancy Lalang. Tempat, Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon kehadiran pelayan dan anak layan Sekbal 1-12 dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP dalam rangka Hari Ibu, hari tanggal Selasa 13 Desember 2022, waktu 17.00 sampai selesai. Pelayanan firman, Pendeta Charles J. Manuputi. Tempat, Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon kehadiran pengurus dan anggota Pelkat PKP dalam ibadah tersebut. 2. Bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga. Lomba vokal grup Pelkat GP, Solo, Pelkat PA, dan PT. Disampaikan bahwa Komisi Musik Gerejawi Komuger GPIB Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan lomba vokal grup Pelkat GP, Solo Pelkat PA, dan Solo Pelkat PT antar sektor pelayanan pada hari tanggal Jumat 16 Desember 2022. Tempat GKP 2 lantai 1. Kontak person PSI lomba 0812424645 atas nama Bapak Hamid Wile. Kriteria lagu, setiap vokal grup membawakan satu lagu bebas bertemakan Natal. Setiap penyanyi solo, PA dan PT membawakan satu lagu bebas bertemakan Natal. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi keluarga Palenkahu Mayor, Bapak Rofri Febian Palenkahu,
Ibu Shirley Diana Meyer, Cicero Eugene Palenkahu, dan Miguel Elvano Palenkahu. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12 pindah ke GPIB Jemaat Mangamasyang Makassar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di Jemaat yang baru. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 10 Desember 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander Werumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Saudara-saudara, mari berdiri. Pergilah dalam sukacita, karena karya Allah dalam Yesus Kristus selalu menemani kita melewati perkembangan zaman, dan jadilah terang di tengah kegelapan dunia. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.